Shalom Permata. Sebelum kita mendengarkan bahan PA kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, sampai pada saat hari ini kami masih merasakan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, pada saat hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari bahan PA Permata kali ini. Ajari kami Tuhan, berikan pengertian, hikmat bagi kami, sehingga kami mampu untuk mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bahan PA Permata kita minggu ini diambil dari 2 Korinti 8 ayat 1 sampai 15. Kami baca untuk kita semua. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang telah oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Cukup panjang bahan kita hari ini ya Permata. Temanya Bayak Ibas Keleng Ate. Rasul Paulus adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat apresiatif dan mudah sekali jatuh kepada berempati kepada jemaatnya, baik di luar Yerusalem, begitu juga jemaat Kristen yang ada di pelayanannya. Kemudian juga dia adalah seorang yang lancar mengkombinasikan apa yang dia lihat dan
dia rasakan. Perikop berikut ini juga merupakan adalah hasil empati yang dia komunikasikan dalam kalimat yang apresiatif. Dia mengapresiasi jemaat-jemaat di daerah Makedoni, termasuk Korinti, yang dia katakan sebenarnya bahwa jemaat ini hidup dalam kekurangan. Namun mereka sanggup untuk memberi sesuai dengan kemampuannya, bahkan melebihi kemampuannya sendiri. Termasuk mereka ini berkeinginan untuk membantu jemaat yang ada di Judea. Inilah keinginan orang Makedoni. Meskipun dia miskin dalam materi, tapi dalam memberi dia kaya. Kesulitan hidup bukanlah alasan untuk orang-orang Makedonia untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang miskin yang di Judea. Jadi keinginan yang ada di jemaat Makedoni ini. Jadi keinginan yang ada ini ya adalah keinginan memberi berlandaskan kasih kepada yang tidak ada. Maka dengan itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korinti, usihlah, belajarlah dari orang-orang Makedoni yang memberi meskipun dia kekurangan. Jadi kalau kita lihat dalam PA Permata kali ini, sebenarnya dalam memberi itu adalah ada sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membuat seseorang itu mampu mempunyai keinginan untuk memberi, ya. Ketika Tuhan bekerja di dalam hati orang, maka orang itu akan mampu memberi. Tapi kalau tidak ada Tuhan yang bekerja, memberi itu sukar bagi mereka. Paulus lalu meminta kepada jemaat di Korinti untuk meneruskan pekerjaan ini. Nah, mereka sepakat bahwa setelah Rasul Paulus melayani di Korinti, Rasul Paulus memberikan masukan bahwa Tituslah yang akan melanjutkan pelayanannya dan membantu jemaat ini untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai jemaat Kristen. Permata yang saya sayangi di dalam nama Tuhan, maknanya dalam bahan PA Permata kali ini pasti ada dalam diri setiap anak-anak Permata yang bisa diberikan kepada orang lain. Perhatian kepada orang lain itu bisa berupa empati dan apresiasi sesuatu kepada orang-orang yang memerlukan. Sehingga orang-orang yang memerlukan itu ketika Anda berempati dan memberikan apresiasi itu, mereka menjadi senang dan bersuka cita. Keinginan memperhatikan orang lain muncul jika ada rasa kasih dalam hati Permata. Perlu kita ketahui maka teologi memberi itu berkaitan dengan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Jadi berikanlah apa yang ada sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti jemaat di Makedonia, dia memberikan apa yang ada pada dirinya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Jika ada kelebihan, memberilah kepada yang kekurangan, supaya terjadi keseimbangan Permata. Sebab pada suatu waktu nanti yang berkekurangan itu akan berlebihan dan yang berlebihan itu akan berkekurangan. Permata yang saya sayangi dalam nama Tuhan, karakter memberi ini juga perlu ditekankan dalam kehidupan Permata. Perlu dibangun sejak usia Permata, mulai dari dini. Latihlah diri Permata untuk memberi kepada orang
atau pihak-pihak yang membutuhkan. Jadilah manusia yang berkarakter, memberi berlandaskan kasih sayang. Rasakan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah memberi segala sesuatu bagi Anda. Dan selanjutnya pun Anda harus memberi segala sesuatu yang ada pada diri Anda kepada orang lain yang membutuhkan. Sehingga kebutuhan hidup Anda akan Tuhan berikan terus-menerus. Itulah aplikasi yang kita dapat dari jemaat Makedonia ketika dia memberi kepada jemaat Judea yang berkekurangan. Meskipun dia hidup kekurangan, tapi dia merasa dia itu cukup dalam segala sesuatu. Makanya manbandu krina permata genduarilit gerakan 5.000 si bahan permata modraman. Buatlah bagindu krina, memberilah kam. Meskipun kamu masih diberi dengan orang tuamu, tapi kamu mampu untuk memberi apa yang ada padamu. Ikutilah gerakan 5.000 itu, berikanlah itu kepada pengurusmu, sehingga pengurusmu akan memberikan itu kepada pengurus permata di klasis akan memberikan kepada modraman. Karena ini adalah program permata tahun 2020, gerakan 5.000. Kamu harus mengambil bagian permata. Karena dari gerakan 5.000 itu Anda sudah memberi apa yang Anda miliki saat ini, dan Tuhan akan cukupkan Anda melebihi dari 5.000 itu. Amin. Nah, jadilah kam permata menjadi 60 juta. Jika kam hidup 50 tahun lagi dan setiap bulan kam berkomitmen untuk memberikan 100.000, tentunya setelah kam bekerja, maka selama 50 tahun kali 12 bulan 100.000 hasilnya adalah kam kalikan 12 bulan, hasilnya 60 juta. Selama 50 tahun kamu memberi 100.000, jadilah 60 juta itu. Puji Tuhan. Jadilah kamu permata-permata, manusia-manusia yang baru, yang 60 juta, mampu memberi meskipun dalam kekurangan. Dan Tuhan akan mencukupkan keperluanmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami melalui Rasul Paulus yang mengapresiasi bagaimana jemaat di Makedonia memberi meskipun mereka kekurangan. Dan kami yakin anak-anak permata Tuhan akan sanggup memberi meskipun mereka masih dalam kekurangan. Karena dalam kekurangan mereka, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan permata-Mu ini. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungi kehidupan anak-anak-Mu permata ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.